Nah, balik lagi ke Pokemon Ultra Violet. Setelah kita di Viridian City kemarin ya, di Viridian Forest, kita menuju rute 2, sampailah kita di Pewter City. Nah, Pewter City ini nih kebetulan kita udah menaikkan level beberapa Pokemon ya. Nah, seperti Kuyang kita kemarin, Beedrill, Pidgey, Butterfree, sama Monkey. Nah, gimana sih cara naikin levelnya? Cara naikin levelnya ya udah kita battle di trainer aja atau kita battle dengan Pokemon. Nah, kebetulan kita ada di Pewter, ini sudah masuk ke Pokemon Centernya ya. Di sini nggak terlalu banyak ada event-event di sini, event-event khusus. Yang jelas di sini gym pertama yang kita lawan adalah Rock. Nah, dia ada di sini. Terus di sini juga ada eventnya itu satu lagi, ada museum. Nah, tunggu dulu, di sini kita biasanya di developer ada item di sini. Nah, Pokeball, kita dapat Pokeball di sini. Nah, di sini kita juga akan dapat sepatu lari dari ibunda tersayang setelah mengalahkan si Brook. Jadi setelah dari rute 2 itu, rute 2, kita langsung ke Pewter City. Nah, di sini kita nanti ketika sudah dapat HM01, HM card yang bisa didapatkan di Vermilion City di dalam kapal, bicara dengan kapten, kita bisa balik lagi ke sini untuk mengambil semacam apa istilahnya ya, fosil. Dari fosil itu kita bisa menghidupkan kembali si Aerodactyl deh, kalau nggak salah Aerodactyl. Pokemon purba tipikal naga flying rock, tapi dia bukan dragon. Apa dragon ya, lupa, pokoknya itulah. Nah, jangan lupa juga singgah untuk kemar jika ada item-item yang dibutuhkan. Nah, kita karena kebetulan sudah menaikkan level Pokemon di sini, kita langsung saja lawan gym leadernya si Brock untuk mendapatkan badge pertama. Nah, Brock ini dia punya Pokemon tipikal rock, yaitu Geodude sama Onix. Geodude-nya itu level 12 dan Onix-nya itu level 13. Dan juga ada satu Dayangnya ini. Dayangnya ini juga sama tipikal rock. Nah, tipikal rock itu kelemahannya apa saja? Bisa tipikal water seperti Pokemon starter kita Squirtle, kalau ngambil Squirtle. Terus ada si Bulbasaur, kalau ambil Bulbasaur juga di start pertama. Tapi kalau yang ngambil Charmander itu ya udah tangkap Primeape yang seperti diceritakan kemarin di Victory Road. Nah, ini, dan juga di Viridian Forest kan juga ada beberapa Pokemon serangga ya, sama Pidgey juga pertama kali kita main. Itu typical flying, sama Bug juga lemah. Rock juga lemah terhadap ketiga Pokemon itu, typical itu, fighting, Bug, sama flying. Nah, karena kita ngambil Kuyang sebagai Pokemon starter kita, sebenarnya itu starter yang cukup bagus ya. Karena Kuyang ini tipikal Pokemon yang anti terhadap serangan fisik seperti fighting, normal, kecuali dark. Nah, karena levelnya, walaupun kita masih level di bawah si gym leader Brock itu ya, 12 dan 13, kita hanya mengandalkan level 10, tapi nggak masalah karena tipikal Pokemon kita menang melawan dia. Nah, langsung aja kita lawan Dayang yang pertama. Oke, kita diberhentikan seperti pemuda Pancasila. Oke,
sebelum melawan Brock. Ini kita bawa 5 Pokemon aja ya, seperti yang dilakukan oleh Big Four dan champion si Green atau si Blue. Nah, ternyata Pokemon pertamanya Geodude. Nah, kita sudah punya 4 skill ya di level 13 ya, si Kuyangnya ini. Hypnosis, Typical Physic, Psychic, Leak, Typical Ghost, Curse, Typical nggak jelas, Speed, Typical Ghost. Nah, kita mainnya di Leak aja ya, di Leak. Oke, use Leak, dapat Paralyze langsung. Oke, Geodude is Paralyzed. Kita ganti Pokemonnya Typical Bug ya, Beedrill. Nah, Beedrill ini sedikit cerita, dia berevolusi di level 10 menjadi Beedrill, level 7 di level 7 menjadi Kakuna. Nah, ketika kenaikan level itu dia dapat skill masing-masing ya. Harden di level 7, Fury Attack di level 10. Nah, ketika 4 slot ini terpenuhi, ini sebenarnya udah mewakili peran si Pokemon itu sendiri, yaitu Beedrill Typical Bug Poison, yang mana skill pertamanya dapat Poison Sting. Kita coba Poison Sting, harusnya sih bisa ya, tapi dia not very effective. Oke, nggak apa, kita cari Typical Bug-nya ya. Serangan bugnya kalau nggak salah Fury Attack ya, tapi Fury Attack nih ya String Shoot. Kita coba String Shoot, teknis ya, karena mungkin akurasinya lemah ya atau speednya rendah. Tapi kita dapat keuntungan karena si Geodude-nya Paralyze. Kita coba pakai Fury Attack, pasti not effective. Oke, ternyata Beedrill tidak terlalu disarankan digunakan untuk melawan si Brock di game ataupun dengan dayang-dayangnya, karena keseringan miss attack ya. Nah, ini serangannya berulang-ulang nih, not very effective juga. Berarti nanti kita akan eliminasi si Beedrill ini, hanya dijadikan koleksi saja nantinya. Oke, kita tidak akan terlalu mengandalkan Beedrill di sini karena skillnya juga terlalu freak ya, aneh. Oke, kita akan coba ke Butterfree, sama-sama tipikal serangga. Butterfree. Nah, kita lemah tuh. Nah, sama dengan si Doodle, Caterpie, Butterfree, kita pot. Levelnya sama, level 7 sama level 10. Nah, cuman String Shoot, Harden, normal. Nah, dua ini yang masukkan damage di 2 dan 4, dan 2 sama 3 ini dia itu tipikal untuk support dirinya sendiri sama melemahkan musuh, buff atau debuff lah istilahnya. Buff untuk dirinya sendiri, debuff untuk lawan. Ini bisa kita pakai, kita andalkan nantinya ya. Terus kita coba untuk Confusion, tapi karena Confusion ini tipikal psychic yang melemahkan musuh, yang musuh mendapatkan status efek, karena Geodude-nya udah mendapatkan status efek Paralyze, maka kita ganti Pokemon saja. Kayaknya kurang worth it. Kita boleh pakai PJ, Typical Fly ya, Typical Fly. Nah, kebetulan ketika level 10 ini PJ itu sudah mendapatkan skillnya Gas. Gas itu Typical Flying. Nah, Flying ini bagus sekali untuk menyerang Pokemon Typical Ground dan Rock. Oke, kita coba apakah itu super efektif katanya. It's not very effective. Oke, ternyata kurang bagus juga. Ternyata Pokemon yang kita tangkap kurang efektif untuk melawan Pokemonnya si Brock dan dayang-dayangnya di gym. Nah, untuk PJ dia dapat dapat gasnya ini tipikal dia itu sendiri ketika di level 8 atau 9 gitu. Dan dia juga belum evolusi ya, karena masih level 10. Mungkin evolusinya nanti di level 14 atau 16. Terus yang level satunya lagi, yang jelas sih level 36 nya menjadi Pidgeot. Oke, kita ganti Pokemon lagi karena emang yang paling efektif itu melawan si Brook itu ya Monkey, typical fighting. Nah, kawan-kawan boleh nangkap si Monkey ini 2, 3 atau 4 gitu. Hanya khusus untuk melawan si Brook.
Nah, Monkey dia level 10 itu dia sudah mendapatkan low kick ya. Low kick itu yang typical fightingnya itu tadi. Jadi emang mau nggak mau di level 10 kita harus menaikkan Pokemon yang si Monkey itu. Kalau emang mau 2 atau 3 ya udah angkat 3 naikkan level 10 semuanya, atau minimal udah ada low kick. Nah ini super efektif ya. Nah karena sudah paralyzed jadi dia nggak bisa bergerak sama sekali. Ini scratch serangan normal, dia nggak bakal terlalu efektif ya, it's not very effective. Terus ada status Lair. Lair ini kayak buff atau debuff ya, coba kita cek dulu. Full Geodude defense fail, berarti dia di buff si defense-nya Geodude. Nah defense-nya dia buff dirinya sendiri nih, defense rose jadi naik. Nah kita walaupun si Geodude ini udah buff dirinya, dia akan tetap kalah dengan low kicknya Fighting Monkey. Kita lihat. Oke, super efektif karena mungkin ya ada buff defense tadi ya. Oke. Low kick lagi. Oke, super efektif. Oke, kita nah gitu tuh caranya. Ketika walaupun kita tidak memainkan Pokemon itu, dia bakal naik XP-nya. Nah kita lihat Sandru itu kita mungkin ke Kuyang dulu ya, kita bikin status paralyze-nya dulu ya. Status paralyze-nya dulu. Lair tadi untuk debuff ya. Nah itu perannya salah satunya tuh nanti. Mau bikin modal nanti gimana? Hipnosis kita bikin dia tidur dulu mungkin ya. Oke, just sleep. Kita coba leak. Jilatan. Kalau curse itu biasanya dia HP kita juga berkurang setengah itu. Oke, nggak apa-apa defense curl. Dia menaikkan defense-nya, artinya serangan fisik akan berkurang terhadap dia. Oke, kita menggunakan paralyze saja ya, seperti tadi ya. Apakah dia paralyze? Oke, ternyata defense-nya, special defense-nya cukup bagus sepertinya. Nah, satu lagi. Di Pokemon ini, attack-nya itu ada dua macam. Special attack sama attack. Nah, special attack ini terkait dengan jurus-jurus yang berkaitan dengan skill alam ya. Bisa dikatakan alam lah gitu. Seperti dia typical ghost, typical fire, typical leaves, typical water. Nah itu special attack atau SP attack. Kalau untuk attack itu serangan fisik seperti fighting, normal, body slam satu lagi itu kan normal juga ya. Nah seperti itulah. Nah kalau attacknya yang tinggi itu berarti kan serangan fisiknya tinggi. Nah sama halnya dengan defense pun seperti itu. Ada yang special defense, ada yang defense. Nah itu ada Pokemonnya ada karakter-karakter sendiri itu nanti. Terserah karakter kawan-kawan mau pakai dia sebagai apa, perannya sebagai apa. Karena juga di Battle Big 4 tuh ada yang typical sweeper, typical tank, dan lain-lain lah. Nanti kita akan jelaskan di sepanjang permainan ya. Tapi karena memang di gym kita ini masih ada 2 baru 3 Pokemon, jadi nggak terlalu belum dibutuhkan lah, karena Pokemon yang kita temui pun sepanjang perjalanan juga masih sedikit kan. Nah contohnya si Retiket nih. Retiket tuh kalau nggak salah dia tipikal tank juga tuh, karena HP-nya tinggi kalau nggak salah, HP-nya tinggi. Ups, mereng. Nah kita coba scratch ya. Dia nggak terlalu ground amat ini, nggak terlalu keras amat misalnya si Sandru. Nah ini debuff nih, debuff akurasi. Kita coba low kick lagi. Monkey teknis karena kita akurasi kita diturun di debuff nih ya sama si Sandru ya. Oke nggak apa-apa, ketika yang kedua kali oke. Yang ketiga kali serangannya baru masuk. Aduh, waduh, gawat juga nih. Habis. Oke nggak apa-apa. Kita masih ada Butterfree, Beedrill, Kuyang dan lain-lain.
Kita pakai tackle aja ya, mau nggak mau. Oke, yang penting dia tidak bisa menyerang kita, itu yang terutama dan utama sekali. Use and attack. Oke, akurasi kita kurang lagi, tapi nggak apa-apa karena tackle itu tipikal serangan yang akurasinya itu 100% ya, walaupun kita kena debuff dari akurasi, tapi tetap aja dia masih bisa nyerang walaupun menguras HP sedikit. Nah, tackle nih dia tipikal defense nih, typical defense bukan special defense. Nah, attack miss, mulai attack miss nih karena keseringan kita kena stun attack ya. Oke, akurasi fail lagi, jatuhnya berapa ya, kurang akurasi ini. Pokoknya ada deh nanti di Pokemon, kita ambil, pencet start. Nah, Kuyang dapat, Free dapat, Butterfree dapat, karena mereka sempat melawan si Sandro itu tadi. Oke, kita main langsung aja ya, kita nggak perlu ke Pokemon Center, kita langsung aja, walaupun ini beresiko sekali, tapi nggak apa-apa, nanti kita ulang lagi. Walaupun kita kalah dari sini, kita balik, kita masih bisa ngelawan dia tanpa melawan dayang-dayangnya, tapi ya risikonya uang kita ditarik, kita kalah, uang kita diambil. Masih bro, main besar juga sih kalau nggak salah, tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Uang tidak kita penting di sini, ada cheat. Oke, kita hypnosis dulu ya, biar dia terjelas, baru kita andalkan leak kita. Ini course ini nanti kita pakainya di Onix saja ya nanti ya, kita pakai di Onix saja nanti. Yang penting dia sleep dulu, kita pakai leak terus-terusan karena dia belum mulai menyerang atau melakukan jurus, jadi kita belum bisa memakai speed ya, karena speed ini mengurangi PP dari skill mereka. Nah, udah bangun nih gitu. Oke, silakan kamu naikkan defense kamu buff, karena leak ini adalah salah satu special defense, special attack, jadi lawannya special defense, bukan serangan fisik. Perserangan, tapi tackle berpengaruh nanti nih, tackle kita juga akan berkurang ya, darahnya akan sedikit berkurang gitu. Silakan kamu tingkatkan defense core kamu terus-terusan, karena yang kita serang adalah spesial. Oke, dia kena paralyze, salah satu trik ya, jadi Pokemon itu bukan hanya sekedar one hit KO gitu, kita menikmati setiap serangan yang kita berikan. Nah, terus juga ada item-item yang bisa kita gunakan kalau kita memang tidak sempat ke Pokemon Center seperti ini kasusnya. Cuman ya bagusnya emang kita fresh lagi ya Pokemonnya. Oke, masih dapat paralyze si Geodude-nya. Lucu sih kalau ada Geodude betina ya. Namanya Dude. Geodude batu laki-laki gitu kan. Oke, kita sudah mengalahkan salah satu Pokemonnya. Kita coba dulu ke Pokemon lain dulu ya. Kita ganti dulu Pokemonnya. Kita pakainya si Beedrill aja deh, kita korbankan Beedrill sekedar untuk mengurang HP-nya. Karena gym leader pertama ini dia belum mengandalkan Hyper Potion ya. Ketika Pokemon dia kritis. Sebenarnya Hardan berguna sih di sini, cuman percuma karena tackle serangan fisiknya juga tinggi si Onix ini. Critical hits not very effective. Menangnya cuman itu sih Poison Sting itu. Dia dapat status poison nantinya si lawan. Nah kan Rock Slide itu. Bukan Rock Slide, Rock Tomb. Apa lupa. Kelihatan. Kita pakai si Butterfree lagi. Nanti kita pakai curse ya buat si Onix ini ya. Kita kutuk deh.
Kita pakai confusion dulu biar dia di rock tom sorry. Ini habis juga nih kayaknya nih. Alamak. Tapi rock tom ini kena ya sama si kuyang. Karena memang rock tom ini bukan tipikal fisik ya. Bukan fisikal. Kita coba gas. Fokusnya kita pakai sun attack sih. Biar akurasinya kurang. Oke, kita pakai sun attack aja. Habis. Udah, kita kalah berbayar di sini ya. Oke, karena kita memang tidak ada uang, tidak apa-apa. Oke, kita lakukan proses curse di sini. Jus, darah kita habis tengah. Oke, kita pakai potion aja kali ya. Kita pakai potion aja. Kita restore lagi darah kita. Putranya lemah, tidak apa-apa. Kita pakai lagi potion karena setiap serangan yang diberikan, kayak setiap giliran dia bakal kena darahnya. Si Onyx ini, ya udah kita korbankan potion kita. Lagian potion yang kita dapatkan pun juga gratis ya. Rock tom. Lalu kita pakai curse biar dapat paralyze juga si Onyx-nya. Nah, jangan salah lagi nih, harusnya kita pakai sun attack tadi kan. Rock tom. Oke, ya nggak terlalu. Ini keuntungannya karena emang kuyang kita level 14 nih, makanya nggak terlalu sakit dia. Oke, paralyze, good job. Nah, dirilannya habis. Ternyata kita tidak jadi masuk ke Pokemon Center dan uang kita tidak keluar. Oke, good job kuyang. Nah, itu salah satu taktik ya, kita jadi kuda hitam kita di sini adalah si kuyang ini sendiri. I took you for granted and so I lost. As proof of your victory, I confer on you this, the official Pokemon League Boulder Badge. Fail received the Boulder Badge from Brock. Ya, kita udah dapat badge dari si Brock. Nah, just having the Boulder Badge make you Pokemon more powerful. It's also enable the use of the move flash outside the battles. Nah, itu HM ya, HM berapanya saya lupa. Coba kita cek dulu. HM berapa? HM2 kalau nggak salah. HM5. HM1 itu cut, HM2 itu surf. Nah, the move flash to use it. Very good. Oh, oke, 1400. Lumayan ya. Wait, take this with you. Kita dapat TM ya. Rock Tom itu tadi ya. TM 39. Technical machine contain a technique for Pokemon. Using the TM teach the move it contain to the Pokemon. Only one use when you pick up the Pokemon carefully. Containnya Rock Tom. Nah, Rock Tom ini sebenarnya kalau kita udah melawan si Big Four ya, ada 4 point Isle. Di sana tuh kita bisa dapat ini lagi. Nah, jadi kalau saya sih biasanya ngasih Rock Tomnya ini ke Pokemon yang berhasil mengalahkan si Brock kayak si kuyang ini tadi ya. Kita coba kuyang, bisa nggak dia pakai Rock Tom? Sepertinya dia not able ya, nggak bisa. Yang bisa hanya Monkey, karena Monkey udah kalah duluan dengan si dayang-dayangnya. Sebenarnya Monkey kita kasih juga bagus, tapi Monkey kan tipikalnya fighting ya, jadi kita bagusnya sih fighting aja gitu. Nah, event untuk si di Pewter City ini sepertinya udah di penghujung ya. Pewter City, kita langsung ke selanjutnya. Nah, cek uang dulu deh, uang kita ada berapa. Fail.
uang kamu ada berapa vale 1800. Kalaupun kalah kita tadi nggak masalah sih, karena uang kita cuma sedikit tadi ya. Nah, ini untuk melanjutkan ke kota berikutnya. Thieves have been stealing Pokemon fossil from Emtelmon. Please call the Pewter Police if you have any information. Oke, itu Pokemon yang akan kita fosil yang akan kita dapatkan ya. Ada dua, nanti kita pilih salah satu, Omanit atau Kabuto. Nah, kita dapat nih sepatu lari. Nah, cara larinya itu pencet B plus B ditahan ya. Tinggal pencet arah-arah. Nah, itu event terakhir di Pewter City. Setelah dari Pewter City ini nanti kita bisa pergi. Dapat surat nih dari Mbak ya. Nah, habis dari Pewter City ini kita langsung ke rute 3. Event untuk Pewter City habis ya, kecuali kita kembali lagi ke museum tadi jika kita sudah dapat HM01 card. Nah, di sini bisa kita lihat, nah ini dia nih lari-larinya nih. Kita balik lagi dari Pewter City. Nah, di sini adalah rute 3. Rute 3 ini Pokemonnya adalah Spearow 35%, Pidgey 30%, Monkey 10%, Nidoran Male 10%, Jigglypuff 10%, dan Nidoran Female 5%. Nah, Nidoran Female nih yang langka di sini. Oke, juga ada beberapa trainer ya. Beberapa bisa kita hindari di sini. Dan juga ada hidden item di sini. Coba kita lihat di bawah. Nah, kita hindari dia seperti ini. Oke, ada item nggak sih di sini? Nggak ada ya. Hidden item pun nggak ada. Ini bisa kita hindari ya, si perempuan ini. Caranya kita sebelum masuk gambarnya dia, kita ambil dari atas. Yang nggak bisa dihindari itu yang ini. Mau nggak mau, oh ya kita belum ke Pokemon Center ya. Kita ke Pokemon Center dulu deh. Kita ke Pokemon Center dulu untuk menistirahatkan Pokemon kita yang habis battle. Ya, mengenai masalah rock tomb itu tadi, kawan-kawan terserah mau mengasihnya atau tidak sebagai koleksi nantinya untuk di di lawan Big Four. Typical rock. Teknisnya adalah ketika teman-teman punya Pokemon yang lemah rock, itu kan menangnya kan lawan itu ya, lawan elektrik, lawan atau lemah terhadap fighting gitu. Nah, pasangkan ke tipe Pokemon yang lawannya itu tapi dia bisa menguasai skill rock gitu. Nah, kita ganti dulu posisinya supaya Pokemon ini kayaknya tipikalnya serangga deh. Kita bagusnya kasih ke Pidgey ada di depan. Switch yang kita simpan dulu. Sebenarnya kita juga bisa pakai Rattata di sini ya. Rattata kita sudah kita tangkap kemarin. Oke, kita lihat apa Pokemon yang dimiliki. Seperti ini pakai. Menggunakan gas aja ya, karena tipikal flying, Widimbak. Tipikal serangga ini lemah terhadap tipikal Pokemon terbang atau Pokemon burung. Nah, super efektif kan. Nah, untuk menghemat PP kita pakai tackle aja lagi. Tackle. Oke, turun. Widow. Oh, cuma 3 Pokemon yang dia bawa. Kita pakai gas lagi. Kalau sama-sama level 10 ya, tapi serangannya super efektif. Oke,
dia debuff kita ya, speed kita jadi debuff. Kalau debuff speed itu biasanya siapa yang duluan nyerang. Nah, karena dia levelnya sama, dia debuff kita, makanya dia nyerang duluan, string shoot. Lambat laun speed kita turun. Oke, karena dia udah KO duluan. Oh, speed kita naik ke level 11. Nah nih, max HP ada, attack ada, defense ada, SP attack-nya special attack, yang mana yang kayak gas itu tadi special defense, serangan dari spesial musuh seperti poison dan lain-lain. Tapi ini special defense sama defense-nya sama, makanya serangannya itu cukup efektif ya. Jadi si PJ ini memang balance ya antara serangan fisik dan serangan spesialnya. Speed dia cukup tinggi, 18. Oh, masih ada satu lagi, Caterpie. Oke, kita nggak usah ganti-ganti, kita langsung pakai spesialkan PG aja karena kita mau naikkan levelnya juga ya. Kita pakai lagi gas. Nah, kita karena speed kita tadi di debuff sama si Weedle, kayak gini nih akibatnya. Dan juga di debuff lagi sama Caterpie, jadi dia dapat serangan duluan. Nah, ini cukup banteng ya. Caterpie daripada Weedle, AP-nya mungkin lebih besar, sama kayak Oddish dan juga si Bellsprout. Yang tipikal bulky itu si Oddish. Nah, special attack yang bagus itu si Bellsprout. Sama dia cuman kayak double gitu. Nidorina. Terus, nah PJ ini juga ada nih, Spearow dan Pharaoh. Cuman kalau Pharaoh dia cuman berevolusi. Oke, kita bisa udah mengalahkan si penangkap serangga. Ini ada lagi yang bisa kita hindari. Ini sebenarnya bisa kita hindari kalau mau cari tambahan uang. Nanti kita akan cari dulu amulet koin dia, kalau nggak salah di rute 16 kalau nggak salah. Dan syaratnya kita udah punya 40 Pokemon. Nah, yang ini si serangga ini bisa kita hindari, tapi ini nggak bisa kita hindari nih. Yang kakak-kakak yang ada di sini, kakak-kakak ini terpaksa kita lawan. Nah, di bawah itu ada hidden item ya. Kita lawan dulu si kakak-kakak ini, baru kita ke bawah. Ini kakak-kakak ini tipikal normal deh kayaknya Pokemon dia punya. Nah, Rattata kita bisa pakai BJ, bisa pakai yang lain. BJ kita simpan dulu, kita ganti aja Pokemonnya. Kita pakai Butterfree aja ya, karena tipikal normal. Kita bisa gunakan Confusion jika tackle juga bagus, levelnya juga sama-sama level 10. Tailwhip ini debuff musuh ya, defense-nya jadi turun. Oke, nggak apa-apa, kita pencet Confusion aja, nanti kita debuff juga tuh speednya pakai si string shoot. Oke, dia debuff lagi defense kita. Nanti serangan tackle dia akan efektif ya. Kita juga pakai string shoot. Nah, kita pakai harden aja, kita buff lagi aja defense kita. Nah, naik lagi kan defense kita. Oke, daripada sibuk membuff atau debuff masing-masing, mending kita serang aja tackle. Ribet amat. Nggak apa-apa. Masih tail whip. Oke, bukan tipikal agresif ya, tipikal lebih fokus melemahkan orang lain, tapi nggak apa-apa. Memang ada di manusia di dunia, emang ada orang yang seperti itu. Nah, PJ juga naik lagi nih levelnya nih, grew to level 12, masing-masing naik 1, 2 speednya, tapi nggak naik ya, speednya tetap. Jadi finalnya special attack ya, finalnya speednya nggak naik, mungkin di level tertentu dia naiknya. Oke, Nidoran ini tipikal poison ya. Poison kita bagusnya kita emang pakai bug kalau poison, kalau nggak salah, tapi nanti kita coba cek lagi. Nah, justru bug ini lemah serangannya terhadap tipikal poison. Yang tinggi untuk menyerang Pokemon poison ini biasanya ground ya, ground,
Terus satu lagi psychic. Jadi untuk lawan poison ini nantinya kita pakai psychic atau si brown. Nah, Nidoran ini cukup bahaya nanti ya jika dia jadi Nidoking atau Nidoqueen ya, karena dia dia tipikal poison ground. Di ground sama ground itu 0,5 serangan dia. Ini karena nggak ada critical hitsnya, emang karena emang dia normal ya. Kita pakai confusion aja, bikin dia bingung. Nanti baru kita pakai serangan normal. Oh, lumayan super efektif karena psychic ya, tipikal serangan psychic, makanya bagus nih buat nyerang tipikal poison. Nah, berarti kita mengandalkan Butterfree nih tipikal psychic kan, psychic. Nah, kita tinggal pakai tackle aja. Oke, habis. Jadi nggak salah keputusan kita pakai Butterfree untuk melawan Nidorina atau melawan kakak-kakak normal ini, tipikal normal. Oke, langsung naik level jadi level 11. Apakah ada skill yang dipelajari? Nah, special attack sama special defense-nya naik 2 ya. Oke, HP max 36, max HP ya, max HP. Artinya ada sebuah item yang bisa membuat HP kita itu naik secara maksimal dan PP juga. Nanti akan kita jelaskan apa aja nama itemnya. Nah, di bawah ini ada hidden item. Ini berry deh kayaknya. Oran berry ya. Nah, ketika kita sudah mengambil ini, kita mau nggak mau harus melawan abang-abangan ini nih. Dia abang-abangan ini tipikal normal juga nih Pokemonnya. Oh, bisa kita hindari, bagus sekali dong. Ya udah kita hindari. Nanti kalau sudah dapat amulet koin, kita balik lagi ke sini untuk mengalahkan mereka. Oke, kita balik lagi. Tek. Oh, kakaknya masih berdiri di sini. Bagaimana ini? Apa kita mesti harus balik lagi ke sini untuk bisa berubah posisinya si kakak-kakak ini tadi, kakak-kakak normal, Pokemon normal. Nah, bisa hindari. Nah, si penangkap serangga ini juga nggak bisa kita hindari, kita harus melewatinya. Oke, kita pakai si typical PJ lagi aja, typical gas, flying. Kan lumayan kan, naik level juga bisa gitu. Levelnya juga level sama kan, diaman. Oh, level 11, gak apa-apa. Kita ada 12 dong. Oke, kita pakai gas saja. Pakai gas. Cukup super efektif. Kita pakai tackle aja ya untuk menghemat PP. Walaupun di atas nanti juga ada Pokemon Center, tapi kita belajar untuk efisien di sini, efisien. String shoot. Kita karena sudah terbiasa ya, banyak tipikal trainer yang one hit KO itu kurang ada seninya, main cepat, jadi kurang menghayati lah permainan Pokemonnya. Kita bermainnya main buff debuff juga. Nah, Metapod ini agak tricky ya, karena dia punya Harden itu defense-nya naik. Tapi nggak apa-apa, kita kan pakai special attack ya, bukan pakai tackle yang normal attack. Nah, Harden tuh defense rolls, gas, tang. Ya, ini aja masih karena pakai Harden tadi tuh ada efek juga. Ternyata flying ini nggak hanya special attack ya, campuran kayaknya. Masih ada tuh si saudaranya. Kita punya itu nggak sih, defense rose ground ini sub attack-nya akurasi. Oke, kita tackle aja ya, nggak apa-apa, biar 2 kali serangan pun nggak apa-apa. Tackle, dikit sekali. Nanti kita pakai gas, nggak apa-apa lah. Oke. Mudar, super efektif. Oke, Metapod Feint. Oh, naik level lagi jadi 13. Oh, udah ngejarnya si Kuyang dia ya, Gasly ya. Nah, dia belajar quick attack. Nah, ini pertama di level 13 PJ mendapatkan 4 slot ya, full 4 slot. Kita lihat nih tipikalnya, dia tipikal Pokemon seperti apa sih PJ ini.
Kita ambil ke bit J-nya, summary. Dia itu tipikal normal flying, quiet nature, terus keen eye, prevent loss of accuracy. Dia keseringan loss akurasi nih, mau nggak mau kan ada di sini nih gas ini nih sama sun attack nih, mau nggak mau nanti sun attack ini kita harus ganti dengan skill yang meningkatkan akurasinya. Nah malahan ini tipikalnya dia bukan ngebuff dia sendiri, tapi dia mendebuff si musuh, merendahkan akurasi si musuh. Dia tipikal seperti itu. Nah normal attack-nya ada dua ya, tactile sama quick attack. PP-nya ada 30 dan 35 normalnya, bisa naik lagi kalau pakai PP up dan PP max. Dan gas, nah nanti di final formnya nanti tanpa ada tambahan TM, technical machine tadi yang seperti kita dapatkan di gym pertama tadi, kita boleh nggak memasukkan itu ya, kita pakai normal dulu. Formatnya terserah kawan-kawan mau ambil yang mana, normal attack 2 atau special attack 2, karena dia juga akan dapat wing attack nanti, wing attack. Terus menyisakan satu untuk buff atau debuff akurasinya, karena kan si Pit J ini dia lemah keen eye ya, prevent loss of akurasi. Jadi dia mau milih mana nih nanti, dia condongnya mengakurasikan musuh dia rendahkan atau dia malah meninggikan akurasinya. Atau terus juga form serangannya ini kita nyarinya yang akurasinya tuh di atas 90% gitu. Nah ini akurasinya kan 100% ya, gas ini 100%, quick attack 100%, malahan tackle-nya 95 gitu. Nah physical attack, nah tackle ini kalau dapat skill baru nanti tackle ini akan kita hilangkan nanti ya, karena akurasinya 95. Tapi kalau tipikal skill atau movement yang dia dapatkan itu mengurangi HP musuh, bukan buff atau debuff atau berikan status efek kepada lawan gitu. Nah ini tipikal Pokemon yang Chilling ya, Chilling. Oke, kita balik lagi ke, nah di sini ada kakak-kakak yang bisa kita hindari juga. Hampir saja. Nah di sini ada item ya, ada item lagi di sini. Oh bukan item sih, jatuhnya Pokemon yang Chilling. Nah di sini Monkey lagi, kita ada punya Monkey, ditangkap boleh karena evolusinya 2 kan, Monkey dan Primeape kan, levelnya juga lebih tinggi. Kita hilangkan akurasinya biar dia serangan fisiknya nggak mengenai kita. Akurasi fail, low kick, oh masih kena, berarti akurasinya masih bagus ya. Oke, kita debuff lagi. Apakah dia miss attack? Oh, dia malah kasih clear kita. Defense kita malah rendah. Oke, nggak apa-apa. Kita hilangkan akurasinya lagi. Apakah berhasil menyerang? Oh, oke, berhasil menyerang kita. Kita hilangkan lagi akurasinya. Apa efeknya? Apakah dia miss attack? Oke, miss attack. Sudah berapa kali kita menggunakan akurasi tadi? Udah 4 ya. Jika yang keempat baru kita pakai quick attack tipikal normal ya, serangan normal. Oke, lumayan. Apakah masih bisa? Oh, miss attack lagi. Cukup lumayan ya, pakai sun attack ya. Bisa 2 kali miss serangan si Monkey-nya karena loss akurasi. Sekarang kita tangkap lagi karena dia udah darahnya udah kuning ya. Sebenarnya kita kasih sleep dulu sih bagusnya. Masih rawan sih sebenarnya. Rawan lepas karena dia belum critical HP, baru merah. Tapi kita coba dulu. Mudah-mudahan bisa untuk hemat Pokemon. Oke, Monkey was caught. Kita nggak perlu kasih nickname lah. Nah, posisinya Pokemon yang ada ciling-cilingnya itu di sini. Nanti kalau dapat Primeape
monkey yang celing kita Nidorin. Nah, Nidoran yang jantan. Oke, kita biarkan atau kita tangkap. Kita tangkap aja ya. Kita pakai quick attack aja. Oh enggak, quick attack terlalu tinggi serangannya. Kita pakai tackle aja. Pack itu serangan burung ya. Langsung kita ambil Pokeball. Sebenarnya Pokeball itu tipis juga sih ini. Nah, jadi di rute ini ada beberapa Pokemon yang rate-nya tinggi ya, yang bisa kita tangkap. Nah, di rute 3 ini ada beberapa Pokemon ya. Spearow yang paling tinggi rate-nya 35%. Terus ada Nidoran male, Monkey, terus Jigglypuff yang suka bernyanyi-nyanyi, bisa bikin Pokemon lain tertidur, sama Nidoran female. Nah, Nidoran female ini yang agak rendah rate-nya nih. Dia cuma 5%. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba cari di sini. Tapi bagusnya sih kita apa dulu ya? Ini ada Pokemon yang istimewa warnanya di sini. Kita nggak perlu lagi Monkey, kita sudah ada 2 Monkey. Yang satunya kita boleh up jadi Primeape, atau teman-teman hanya koleksi saja, 1 tangkapan juga boleh. Pidgey lagi. Nah, Pidgey juga termasuk ya. Spearow juga juga ada. Nah, di atas kita akan menemukan Pokemon Center yang mana nanti kita akan masuk ke sebuah gua. Nah, disinilah kita akan bisa menangkap Gyudon, Zubat, Parasect itu evolusinya yang kedua. Nah, mungkin sampai di sini dulu videonya. Kita akan healing Pokemon kita dulu. Di sini adalah tipikal Pokemon yang Poison, Dark, Ground. Jadi kita harus mengandalkan Pokemon air sebenarnya, sama Pokemon Bug, sama Psychic. Yang Confusion punya si Butterfree tadi yang benar-benar menyelamatkan, sama si Monkey. Oke, cukup dulu untuk video kali ini. Kita lanjutkan ke part berikutnya. Ciao.